Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Kristus Tuhan kita. Semoga saudara bersama dengan keluarga tetap diberkati oleh Tuhan dengan sukacita, dengan damai, dengan ketenangan, dengan kelimpahan kasih, dan kembali bertemu dengan saya, Pendeta Brian Taruh, untuk dalam seri sharing firman Tuhan. Biar umat-umat Tuhan tetap bertumbuh, dan kita boleh bertumbuh dengan baik, dan lama-lama kita akan menjadi seorang anak Tuhan yang menghasilkan buah-buah yang diberkati Tuhan. Saudara diberkati, sebelum kita membaca, merenungkan firman Allah, mari saya mengajak kita untuk melakukan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Amin. Mari bersama dengan saya, Bapa Engkau baik. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu
pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan bagi kami, yang boleh menjadi pedoman dalam hidup kami, memberikan kemenangan kepada kami. Firman Allah adalah suru dan pelita bagi kami, terang bagi jalan hidup kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang ajaib bagi kami. Kami rindu Tuhan memberikan seluruh atensi hidup kami untuk kami saling firman Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan membaca firman Allah yang saya ambil di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Sekali lagi, 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang ke-12 sampai dengan 22. 1 Tesalonika ayat pasal yang ke-5 ayat 12 sampai dengan 22. Nasihat. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat sekali lagi, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah dupuan. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Puji Tuhan. Saat ini saya mengambil tema adalah menjadi jemaat kuat dan dewasa. Sekali lagi, menjadi jemaat yang kuat dan dewasa. Luar biasa ini tulisan daripada Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Dia merindukan supaya jemaat Tesalonika menjadi jemaat yang bertumbuh dan nantinya boleh menjadi jemaat yang kuat dan jemaat yang dewasa, dan tentu menghasilkan buah-buah pelayanan mereka. Saudara diberkati Tuhan, untuk bisa menjadi jemaat yang dewasa menurut daripada nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus ini, saya mengambil ada beberapa langkah, ada 3 hal di sini. Ada 3 masalah atau 3 langkah untuk kita boleh menjadi jemaat yang dewasa. Yang pertama adalah ayatnya yang ke-12 dan ke-13. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kami menghormati mereka bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Saya ambil pertama di sini adalah menghormati dan menjunjung pemimpin dalam Tuhan.
untuk bisa menjadi seorang jemaat yang kuat, jemaat yang dewasa, jemaat yang kokoh adalah mulai belajar untuk menghormati pemimpin kita. Apakah itu pemimpin di dalam rumah tangga? Di sana ada papa dan juga ada mama. Atau mungkin ada opa, ada oma. Tapi juga mungkin pemimpin di dalam negara. Ada kepala negara, ada kepala daerah, ada yang paling terkecil mungkin di sana ada kepala desa atau RW, lurah. Atau juga mungkin pemimpin agama. Mungkin ada para gembala dan juga para pendeta, penginjil, guru. Atau mungkin juga pemimpin di dalam perusahaan. Di dalam mungkin instansi Anda bekerja. Di sini Alkitab jelas sekali memberikan kepada kita nasihat supaya kita belajar menjunjung. Karena di sini jelas sekali kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang membimbing kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Di sini sepertinya Rasul Paulus lebih menekankan kepada mungkin hamba Tuhan, kepada gembala, mungkin kepada penginjil atau guru yang berusaha terus boleh memimpin, yang boleh menegur dan boleh menasihati, supaya mereka jemaat Tuhan menjadi jemaat yang dengar-dengaran dan menghormati. Di sini dikatakan mereka yang bekerja keras, kemudian memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Nah ini saudara, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai penginjil, saya merasa walaupun mungkin kita dipercayakan Tuhan di dalam jawatan ini, saudara, memang kita harus alangkah baik meningkatkan mutu pelayanan kita. Harus lebih daripada jemaat, atau lebih daripada orang-orang yang kita bimbing, harus lebih daripada, saya juga punya yayasan, harus lebih daripada anak-anak bimbingan atau para konseli. Jangan sampai justru mental kita atau mungkin kehidupan kita justru adalah lebih buruk dan lebih parah daripada anak-anak bimbingan atau jemaat yang kita bimbing. Dan biarlah kita bekerja jauh lebih keras untuk berdoa kepada mereka, untuk melakukan berbagai hal, melakukan berbagai terobosan-terobosan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita menyampaikan firman Allah, bukan hanya sekedar kita boleh menjadi gembala dengan mungkin sistem penggembalaan, kita kunjungan besok, atau mungkin kita hanya sekedar yang mungkin menjadi seorang hamba Tuhan yang biasa. Tapi Tuhan mau supaya kita boleh menjadi hamba Tuhan yang boleh memberi teladan, yang boleh memberi contoh, dan yang boleh memberi nasihat-nasihat yang baik. Dan tentu nasihat-nasihat ini adalah sesuai dengan kebutuhan jemaat, sesuai dengan kebutuhan anak bimbingan. Jangan sampai nasihat itu justru adalah bukan kebutuhan mereka. Dan hati-hati dengan kepribadian kita yang memberikan nasihat, dengan kepribadian kita yang memimpin, dan kepribadian kita yang menegur. Jangan sampai apa yang kita sampaikan kepada mereka, justru itulah kita boleh melakukan pelanggaran melalui itu. Saudara yang diberkati Tuhan, hidup selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Dengan adanya ada pemimpin agama, dan saling menegur, saling menasehati jika ada kekurangan satu sama lain, dan kita mulai menjadi saling menyayangi satu sama lain, sehingga yang kita harapkan tentu adalah damai dan seorang terhadap yang lain. Puji Tuhan. Luar biasa saudara, di sini jelas sekali, hiduplah selalu dalam damai seorang yang akan lain. Ya, tapi tentu saudara, ketika kita mungkin pemimpin menegur, ini membutuhkan metode, membutuhkan mungkin waktu yang paling tepat dalam keadaan yang mungkin jemaat atau anak bimbingan ini kita tepat. Sebab kalau tidak, maka
atau mungkin firman yang kita sampaikan untuk menegur seseorang, maka itu bukan menghasilkan perubahan, menghasilkan pertobatan, tapi yang ada mungkin itu menjadi batu sandungan buat orang lain. Begitu juga bagi jemaat atau mungkin hamba Tuhan yang ditegur oleh pemimpin, atau jemaat yang ditegur atau yang dipimpin atau yang diatur atau yang dinasihati oleh hamba Tuhan, oleh pemimpin kita. Jika itu menjadi kebutuhan saudara, kenapa harus kita tolak? Terimalah semua itu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mungkin ada hal-hal yang boleh mengoreksi hidup kita. Mari kita terbuka dan mengakui di hadapan Tuhan bahwa benar apa yang disampaikan oleh beliau, apa yang disampaikan oleh pemimpinku, apa yang disampaikan oleh pendetaku, apa yang disampaikan oleh gembalaku, itu adalah kebutuhanku supaya saya bertumbuh di dalam taraf berikutnya. Jangan sampai menjadi jemaat yang terus protes, menjadi jemaat yang tidak bertumbuh stagnan dan hanya bisa melihat kekurangan daripada pemimpinnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kiranya ini boleh menjadi berkat luar biasa. Yang kedua, saudara, saya baca di dalam ayat yang ke-14, kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ini bagus juga, karena di sini juga dimulai, kami juga menasihati kamu. Kami juga menasihati kamu, saya ambil ini adalah empati dan rela berkorban. Betapa penting saudara, setiap pemimpin, setiap anak-anak Tuhan, setiap kita punya rasa empati, punya rasa tenggang rasa, punya rasa kepedulian, punya rasa rasa kebersamaan untuk kita rela berkorban. Mungkinkah ada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, atau ada saudara-saudara kita yang membutuhkan nasihat, ada saudara-saudara kita yang membutuhkan tegur, membutuhkan mungkin hiburan, membutuhkan pembelaan, membutuhkan kasih sayang, membutuhkan pertolongan, membutuhkan yang mungkin uluran tangan daripada saudara. Saudara, Tuhan izinkan untuk hadir, boleh menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Di sini jelas sekali, pertama, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Ini memang tidak mudah. Ketika kita menjumpai saudara-saudara kita, menjumpai mungkin bawahan kita, atau menjumpai staf kita, menjumpai jemaat kita, mereka tidak sesuai atau tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Ini susah saudara untuk menegur. Kenapa? Apalagi jemaat itu adalah jemaat penopang. Biasanya para gembala sulit untuk bisa menegur dengan perpuluhannya yang besar, perpuluhannya 50 juta. Kalau ditegur, dia akan pindah kepada gereja yang lain. Nah, ini saudara, ini menjadi masalah. Tetapi kalau kita mencintai dan mengasihi jemaat itu, kita harus belajar untuk empati dan rela berkorban. Apa yang kita korbankan? Perasaan kita. Apa yang kita korbankan? Ya mungkin rasa tidak enak kita korbankan demi untuk dia, supaya dia boleh mengalami kemajuan. Yang kedua, hiburlah mereka yang tawar hati. Tidak sedikit di sekitar jemaat Tuhan, di sekitar orang-orang percaya, apalagi hari-hari ini dengan adanya pandemi COVID-19, banyak orang, banyak anak Tuhan menjadi tawar hati terhadap hidup ini. Mereka menjadi apatis. Apakah Tuhan masih menolong? Apakah Tuhan hidup? Apakah Tuhan ada? Dan kalau memang dia ada, kenapa kok dia biarkan begitu banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, yang mungkin saat ini mereka sedang terkapar, dan bahkan mereka yang mungkin tidak sedikit yang menjadi korban, dan mereka harus mati. Lalu kita berkata, waduh, ini berarti tidak ada campur tangan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, inilah tugas saudara, untuk saudara boleh memberikan penghiburan, boleh memberikan harapan, dan meningkatkan kembali iman mereka, iman keluarganya maksud saya di sini, supaya mereka, keluarganya, dan bahkan jemaat-jemaat lain yang boleh menyaksikan, yang boleh melihat, dan terus mungkin ikut menjadi panik dan takut. Mereka tidak terus terjerumus dalam ketakutan dan membuat mereka justru sakit dan meninggal, bukan karena penyakit, bukan karena tantangan itu, tapi justru oleh karena ketakutan, oleh karena kecemasan dan mungkin kepanikan, membuat imun mereka menjadi turun, bahkan imun itu sendiri menyerang kehidupan manusia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang ketiga adalah belalah mereka yang lemah. Di sini artinya saudara, kita kayak mau jadi pahlawan.
Ini betapa penting sifat seorang pahlawan bagi kita. Jangan sampai saudara karena yang lemah ini, ia ya dia bukan orang kaya, dia bukan orang miskin, lalu ada terjadi mungkin salah paham dengan orang kaya, saudara lebih memilih orang kaya, atau saya memilih dia karena dia terhormat, saudara lebih memilih karena mungkin dia menjadi orang yang hebat, supaya saudara boleh mendapat dukungan, apakah dukungan dana, dukungan potensial apa saja. Jangan saudara belalah yang lemah. Yang lemah di sini bukan berarti bahwa dia nggak ada salahnya, tetapi artinya dia tidak ada daya untuk defense, tidak ada daya untuk mempertahankan sesuatu. Saudara hadir di sana untuk menyatakan kebenaran. Saudara yang diberkati Tuhan. Ini pengertiannya pun ini juga rohani. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang saat ini lemah menghadapi pandemi Corona COVID-19. Mereka menjadi lemah, tak berdaya. Di sini kehidupan saudara hadir untuk bisa menolong mereka. Mungkin membagi sembako, mungkin membagi berkat, mungkin membagi hati, mungkin membagi waktu untuk bersama-sama dengan mereka supaya mereka juga diberikan kekuatan. Puji Tuhan. Yang keempat adalah sabarlah terhadap semua orang. Nah ini, sabar ini tidak mudah saudara. Memiliki sifat sabar atau memiliki kehidupan dengan karakter yang sabar. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Dan ini tidak bisa dipelajari di teologi. Ini juga tidak bisa dipelajari mungkin di akademika. Karena kesabaran itu adalah hasil daripada kehidupan. Bagaimana kita dibentuk, kita diproses. Tapi betapa penting ketika kita di dalam Tuhan, tentu kita tahu bagaimana kesabaran itu bisa menjadi kuat karena didasari dengan kehidupan yang sudah dijamah oleh Tuhan, yang sudah menyatu dengan Tuhan. Maka kesabaran itu akan muncul karena kita akan diberi pengertian, akan kita diberi wawasan baik secara psikologi ataupun secara religius, bahwa ketika kita sabar, kita akan menjadi orang-orang yang baik, kita akan menjadi orang-orang yang sehat, kita akan menjadi orang-orang yang kondusif, kita akan menjadi orang-orang yang terus melakukan hal-hal yang benar secara maksimal, dan kita seluruh kekuatan potensi kita boleh terjadi dengan begitu baik. Tapi ketika kehidupan kita menjadi kehidupan yang lemah, saudara, maka potensi hidup kita akan turun, potensi kebenaran akan turun, potensi objektif akan turun. Yang ada hanyalah ketakutan, yang ada mungkin kebimbangan, yang ada mungkin kecemasan, dan tidak sedikit saudara kita menjadi hancur oleh karenanya. Ini tugas saudara. Kita memiliki rasa empati dan rela berkorban. Ini luar biasa. Kemudian yang ketiga, ini pembahasan yang sangat menarik adalah di ayatnya yang ke-15. Saya bacakan untuk kita. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Nah ini. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Sepertinya jemaat Tesalonika ada pertikaian, karena di sini Rasul Paulus boleh memberikan nasihat supaya perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Jadi ada sesuatu yang terjadi, ada masalah mungkin di tengah jemaat, dan sudah ada indikator, sudah ada indikasi supaya jadi saling membalas. Mungkin sudah ada dendam, diawali dendam. Saudara yang diberkati Tuhan, beberapa hari lalu saya menonton sebuah acara layar Indonesia. Ini petanya dipandu oleh Profesor Elias. Saudara diberkati Tuhan, ada seorang yang dia boleh dibully di masa Soekarno dan juga dibully di masa Soeharto. Tetapi saya melihat di situ ketika dia sudah dibebaskan, tidak ada rasa dendam sedikit pun, tidak ada rasa sakit hati sedikit pun. Apakah ini menjadi contoh yang baik? Padahal dia bukan orang Kristen, dia adalah orang seberang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Anda sebagai orang Kristen, seharusnya ini boleh menjadi pola adot bagi saudara. Apa saudara? Kehidupan untuk kita tidak membalas atau tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Makanya kalau ada masalah, mari kita selesaikan hari itu. Jangan simpan besok, karena mungkin malamnya kita menjadi sakit hati, malamnya kita menjadi dendam, dan lama-lama dendam ini menjadi akar kepahitan. Kalau manusia sudah akar kepahitan, maka akan hancurlah kehidupan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, betapa penting untuk kita menerima kekurangan orang lain dan justru dibalas dengan jangan dibalas dengan kejahatan. Jadi faktor yang ketiga, kemampuan menerima kekurangan orang lain
dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini bagus banget karena ini sampai dikatakan perhatikanlah, usahakanlah. Ini hal yang sangat urgent. Ini hal yang sangat penting. Karena sampai Rasul Paulus berkata, perhatikanlah dan usahakanlah. Ini sesuatu hal yang sangat penting, saudara ya. Ini ada masalah internal di jemaat. Jadi semoga Rasul Paulus berdoa supaya jemaat ini jangan sampai ada saling membalas satu sama lain. Tapi di sini yang saya senang di sini adalah di ayat 16, bersukacita senantiasa. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas yang mungkin kekurangan orang lain dan juga mengurangi dia. Jangan membalas mungkin kecurangan orang lain. Oke, kita lagi curangi dia. Nah ini apa, saudara? Saya pernah mengkonseling suami istri yang sedang bermasalah. Ini suaminya, saudara, mereka adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Suaminya dokter, istrinya juga dokter. Suaminya ini hidup atau pernah jatuh di dalam dosa, selingkuh. Kemudian dia mengaku salah di hadapan istrinya dan istrinya memaafkan. Tapi ketika dia sudah selingkuh kedua kali, istrinya tidak mampu memaafkannya. Istrinya minta cerai. Tetapi sang dokter atau suaminya ini terus merengek-rengek minta ampun. Pada akhirnya oke lah, istrinya ampuni. Tapi hal yang ketiga terjadi lagi. Suaminya juga pada akhirnya melanggar lagi dan melakukan selingkuh lagi. Apa yang terjadi, saudara? Ketika saya konseling, dua-duanya saling mempersalahkan karena istrinya pun ternyata jadi ikut selingkuh. Istrinya selingkuh dengan sopir pribadinya. Nah ini sifat saling membalas. Suami selingkuh, istri selingkuh. Emang cuma lu yang bisa? Nah, gue juga bisa dong. Nah ini keadaan seperti ini sangat tidak baik. Mari saudara yang diberkati Tuhan. Bagi kita yang mungkin saat ini sedang diperhadapkan dengan masa lalu, yang mungkin pernah dikucilkan, masa lalu yang pernah mungkin kita dihina, masa lalu kita mungkin diabaikan, masa lalu mungkin kita ditolak, masa lalu mungkin kita gak dianggap. Marilah jangan balas. Ketika saudara jadi orang hebat, jangan balas karena nantinya kalau yang pembalasan itu akan mengakibatkan saudara akan hancur. Pembalasan itu bagikan racun yang akan menghancurkan kehidupan saudara. Tapi justru saudara bersyukur. Siapa tahu mungkin karena mereka itulah membuat saudara lebih mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika di masa lalu Anda tertolak, di masa lalu Anda diabaikan, di masa lalu Anda tidak dianggap, justru ini kesempatan untuk kita merendahkan diri dan mencari kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Mungkin di masa lalu kita dikutuk. Ingatlah saudara, ketika orang benar dikutuk, maka kutuk yang tertuju kepada dia tidak mampu, sebab kebenaran yang akan memengkari orang itu. Siapapun, apakah orang tua, apakah kakak, apa adik yang mengutuk saudara, yang memberikan kata-kata kotor, kata-kata kutuk, itu tidak akan pernah masuk ke dalam diri saudara, karena ada kebenaran yang akan memengkari saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, pahamilah dosa dan akibat terhadap manusia itu begitu dalam dan sangat menghancurkan. Maka yang kedua, ingatlah bahwa kita telah ditebus oleh darah Kristus. Harus menjadi teladan dan saksi bagi dunia. Kasih Kristus menutupi dosa, kasihlah kita untuk dapat mengampuni. Hal yang kedua di sini adalah tetaplah berdoa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Berdoa supaya mengampuni dan menginsafkan akan dosa. Berdoa supaya Tuhan beri kekuatan dan kebesaran terhadap apapun. Berdoa supaya kita diberikan kemenangan. Berdoa supaya kita diberikan kekuatan untuk bisa menghadapi tantangan, pergumulan, kesulitan apapun. Oke lah, mungkin sudah boleh Tuhan angkat setiap masalah ini, angkat corona, angkat wabah ini. Saya kira itu sah, tapi alangkah baiknya saudara berdoa supaya saudara berkata, Tuhan, dengan adanya pergumulan, dengan adanya masalah, dengan adanya kesulitan, dengan adanya kesusahan, dengan adanya wabah ini, berikan aku kemenangan, berikan aku kekuatan untuk saya dan keluarga aku boleh menanggungnya, dan kami boleh belajar dari persoalan ini, sehingga dengan adanya ini boleh menjadi peristiwa yang sangat indah untuk memurnikan imanku, memurnikan hubungan dengan keluarga dan bahkan dengan Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Yang ketiga adalah mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ada ucapan syukur.
bukan terus kita mempersalahkan orang lain, bukan terus kita menjatuhkan orang lain, dan terus sekali mempersalahkan, saling membalas. Dan saya kira ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan mau apapun yang kita hadapi, apapun yang mungkin saat ini rasakan, belajar untuk mengucap syukur. Memang tidak mudah ketika kita mengucap syukur dalam keadaan penuh dengan tantangan. Tidak mudah ketika kita mau melakukan ucapan syukur, tapi hidup kita penuh dengan penderitaan. Mungkin kita hanya mengucapkan, tapi tidak tulus. Mungkin kita mampu untuk bisa menyampaikan, tapi itu tidak keluar dari dalam hati. Namun di sini Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, mengucapkan itu sesuai dengan hati. Kenapa? Karena hati ini telah dibalut, hati ini telah dikuasai oleh Roh Tuhan. Ketika Roh Tuhan ada dalam hidup saudara, Roh Tuhan ada, dia memberikan kemenangan, dia memberikan kekuatan, dia memberikan saudara, kelepasan, dia memberikan sukacita, dia memberikan penghiburan, dan tidak ada akar kepahitan, tidak ada dendam, sebab Allah menyertai, Allah memberkati. Janganlah padamkan roh. Nah, ini penting sekali, saudara. Saya melihat di sini luar biasa Paulus, dia menasihatkan kepada jemaat Tesalonika supaya roh itu tetap menyala-nyala. Alkitab berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ketika roh saudara menyala-nyala, ketika roh kita benar-benar saudara berkobar-kobar, maka roh ini akan memberikan, mendorong, dan terus mengalihkan hidup kita untuk melakukan pelayanan, melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan saudara. Mungkinkah saudara adalah seorang pengusaha, atau mungkin saudara adalah seorang birokrasi, atau mungkin saudara adalah seorang mahasiswa. Ketika ada Roh Tuhan yang menguasai dan mengendalikan, memimpin, serta membawa kepada kehidupan saudara, maka saudara menjadi seorang yang sangat diberkati Tuhan. Ada antusiasme, ada semangatisme, ada satu kerinduan yang besar untuk kita melakukan berbagai hal-hal yang luar biasa. Berikutnya, janganlah anggap rendah nubuat. Ini penting, saudara. Nah, saya percaya sampai hari ini masih ada nubuat-nubuat yang terus digenapi dan terus digenapi. Ketika kita melihat keadaan dunia saat ini, bagi orang Kristen seharusnya kita tidak panik. Bagi orang percaya seharusnya kita tidak takut. Kenapa? Karena ini merupakan penggenapan daripada nubuat, penggenapan daripada firman Allah, penggenapan daripada apa yang Tuhan sampaikan, bahwa di akhir zaman akan datang balas sampal, bahwa di akhir zaman akan datang penderitaan. Kalau kita melihat di Wahyu, saudara, saya kira pandemi COVID corona ini belum apa-apanya. Ada penderitaan yang sangat besar, mungkin 10 kali daripada pandemik ini. Namun saudaraku, bagi saudara yang telah percaya kepada Kristus, saat itu saudara sudah diangkut, saat itu saudara sudah disingkirkan ke padang gurun, di mana Tuhan pelihara saudara selama 3,5 tahun. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang berikutnya adalah ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, ketika mungkin saudara bersama dengan teman, atau mungkin saudara di dalam pelayanan, atau saudara bergaul, atau saudara mungkin ditunjuk menjadi pemimpin, atau saudara diangkat boleh menjadi pejabat, atau saudara menjadi apapun, saudara jangan semua langsung diterima dengan mentah-mentah. Anda bawa dulu di dalam doa, Anda minta petunjuk dari Tuhan. Mungkin saudara diutus kemana, Anda berdoa, Tuhan, apakah ini kehendak Tuhan? Begitu juga ketika saudara mungkin menjalin hubungan dengan seseorang. Bagi muda-mudi saudara, jangan langsung bilang, waduh, ini jenggotnya bagus banget, waduh, ini kepangnya bagus, ini bodinya bagus, ini paling. Tapi sebenarnya saudara sedang dikuasai mungkin oleh nafsu. Tapi ketika saudara memang diperhadapkan seperti ini, saudara jangan ambil keputusan dengan gegabah. Masuklah dalam hadirat Tuhan, masuk berdoa, tanyakan kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan, Anda lakukan untuk menyikapi ini. Apakah ini kehendak Tuhan atau bukan? Jangan-jangan ini hanya keinginan daging. Wah, luar biasa saudara. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan yang terakhir, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah, ini saudara, ketika Rasul Paulus menasihati kepada jemaat yang ada di Tesalonika supaya berharap bahwa jemaat ini jauh dari segala jenis kejahatan. Begitu banyak jenis kejahatan yang sudah diucapkan oleh beliau gitu. Namun saudaraku, dia menghimbau dan dia juga meminta dan menasihati supaya jemaat Tesalonika adalah jemaat yang punya
kekuatan, punya defense luar biasa menghadapi kejahatan, menghadapi mungkin apapun kerusakan hidup dan tatanan manusia ini, supaya menjauhi, jangan justru bergaul dengan kejahatan. Bahkan kita menikmati kejahatan dan kita tersenyum dalam kejahatan, dan lama kita menenggelamkan kehidupan saudara dan membuat saudara kita hilang. Saudara yang diberkati Tuhan, semoga kebenaran firman Allah yang saya sampaikan hari ini boleh memberikan kemenangan kepada kita, boleh memberikan sukacita kepada kita, dan boleh memberikan harapan. Sehingga di masa pandemik yang sangat menakutkan ini, saudara dan saya tetap percaya bahwa Tuhan boleh luar biasa lebih sudah memberikan saudara menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang dewasa, dan jemaat yang penuh dengan kemenangan. Mari saudaraku, saya ajak berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang boleh memberikan kemenangan kepada kami, kepada seluruh teman sahabat yang boleh menonton dan boleh menikmati kebenaran firman ini. Diberkatilah mereka dalam segala kelimpahan, sukacita, sejahtera, serta mereka boleh bertumbuh, boleh menjadi umat Tuhan yang penuh dengan kedewasaan, boleh menjadi jemaat Tuhan yang terus boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati Bapa di surga bangsa dan negara kami, dan bahkan seluruh anak umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang selalu berharap dan percaya menaruhkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan, dalam pemeliharaan dan keberkatan Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara. Saudara boleh mengikuti saya dan renungan ini. Semoga saudara tetap diberkati Tuhan dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus